sering mendengarkan suara teriakan. Permisi, cuma mau lihat. Halo guys, aku hari ini berada di Cilacap, tepatnya di Cilacap Selatan di daerah Pantai Teluk Penyu. Dan aku menemukan tempat ini ada terlihat bangkai-bangkai kapal di sini. Nah, di sini adalah bekas kapal zaman dahulu buat patroli di daerah kilang minyak gitu. Di sana ada Benteng Pendem. Nanti kita mau ke sana jalan-jalan ke Benteng Pendem. Kali ini kita mau cari tempat-tempat spot foto terbagus buat Instagramku dulu. Kita masuk ke Benteng Pendem. Ternyata ada semacam sungai kecil. Kolam. Hah? Kolam? Tapi nggak terlalu dalam karena di bawah kelihatan. Ini masuk sana susah. Ada tembusannya. Karena banjir kita nggak bisa masuk. Sana pun nggak banjir pun takut apa? Ya harus pakai pemandu. Oke, udah kita terus jalan ke sana. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak bisa melihat mereka. Dan tempatnya panjang lorongnya, terowongannya. Iya masuk. Jadi lebih memilih. Tugas kebersihan bilang ada salah satu sumur yang nggak boleh dideketin. Nah, alasannya apa? Itu ada hubungannya sama mistis, jadi menghormati aja, nggak boleh ke sana. Ini temanku Doni, apa aja yang kamu ketahui tentang sejarah Benteng Pendem ini? Salah satu markas Belanda pada saat itu ketika waktu menjajah Indonesia. Nah, markas ini tuh digunakan untuk tempat persembunyian, tempat kayak supply makanan apa segala macam kayak gitu. Terus kalau ada masalah dan kayak yang ada di sini tuh kayak penjara itu digunakan untuk memang waktu itu kan ada kerja rodi. Nah, ya. Tuh sejarahnya gitu sih. Tapi itu masa era penjajahan Belanda ya. Dan ini dibangun sama Belanda. Belanda yang bangun, tapi pekerjanya adalah pribumi Indonesia gitu ya. Dengan kerja paksa itu. Ya. Itu kenapa banyak pribumi yang dipenjara dan disiksa, akhirnya pada mati di sini? Ya karena waktu itu namanya kerja paksa, kerja rodi. Mungkin karena nggak dikasih makan atau memang kayak di ini loh, di apa namanya itu, dia melakukan kesalahan mungkin ya, atau mungkin membangkang pada Belanda, terus eksploitasi manusia kan waktu itu, semacam kayak gitu, kayak ada diperlakukan selayaknya bukan manusia gitu. Dan di samping sana tadi ada apa ya, Nusa Kambangan. Bukan di sana. Sana Pak. Gak bisa bohong nih. Ya udah, kita nanti mau lanjut kemana? Ini tadi kan udah lewat barak, terus lewat terowongan, lorong. Terusnya sini? Bukan. Boleh berdoa untuk korin-korin yang ada di sini. Tapi jangan minta sesuatu hal yang aneh-aneh gitu ya. Nanti disesatkan sama setan. Karena di tempat-tempat seperti ini memang dihuni oleh jin-jin
yang kita nggak bisa melihat, dan mereka bisa menampakkan diri kepada orang-orang yang bertujuan tertentu di tempat-tempat seperti ini gitu, terutama orang-orang yang mencari pesugihan, atau ada sih beberapa orang mencari keberkahan di sini yang bukan untuk hal-hal negatif gitu. Ini adalah ruang amunisi senjata. Permisi, cuma mau lihat bentar. Ini sih Sebenarnya kalau ada tour guide gitu ya, kita nggak boleh masuk karena nggak ada tour guide, dan kita nggak bisa karena nggak, sebenarnya di tempat-tempat seperti ini ada izin secara gaib gitu. Kalau orang-orang yang tidak tahu nanti asal masuk nggak nggak diizinin kan, nggak boleh. Kalau cuma di pintu ya semoga masih diizinin ya. Ya. Apa yang aku rasain coba jujur banget, merinding di sini, merinding karena memang aku yakin banget di sini ada penunggunya, ada mungkin orang-orang zaman dahulu, zaman Belanda di masa itu yang masih tertinggal di sini, korennya. Jadi ngerasain banget merinding. Aku nggak mengada-ngada, aku berani ngomong kayak gini karena memang ya kita berdampingan aja gitu. Mereka di alam mereka, aku di alam aku, dan aku di sini tujuannya positif, cuma explore supaya orang-orang tahu daerah sini, itu aja gitu. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke sana, jalan-jalan. Nah ini aku sudah sampai di ruang penjara, ruang yang benar-benar energi astralnya memang benar-benar kerasa banget di sini karena oke. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, cuma mau lihat aja, nggak bertujuan negatif, cuma pengen lihat, pengen tahu aja. Jangan dalam-dalam loh, nggak boleh. Dan di sini ada penjara kecil banget ya. Iya memang. Buset. Bismillah. Sih. Atau udah dibuka? Asli ya nih? Asli lah. Asli. Asli, cuma ini rapuh aja. Kikis gitu. Ya. Asli ini panas. Di sini tuh rasanya gini, apa ya? Mirip sama yang di dalam gua gitu. Jadi suasananya tuh hening, dingin, terus ada tetesan air dari atas karena di bawah juga air, jadi pluk gitu. Rasanya bener-bener. Sampai sini. Udah cukup. Permisi. Kita lanjut ke tempat lain. Oh ya, satu hal, kalau bisa, meskipun kita tidak tahu siapa yang menunggu atau orang-orang zaman dahulu yang tinggal di daerah tersebut, terutama di tempat-tempat sejarah seperti ini, ada baiknya untuk mendoakan. Kita kirim doa untuk mereka supaya mereka ya arwahnya tenang di sana, terutama orang-orang pribumi di sini juga, dan juga orang-orang Belanda yang tinggal di sini, supaya ya kita saling berdampingan aja, aman gitu. Kita kirim doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita ada di ruang senjata. Beda sama amunisi. Kenapa? Beda sama ruang amunisi. Amunisi itu kan untuk mungkin peluru-pelurunya gitu. Oh, gitu. Ini ruang senjata. Isi.
kita lanjut lagi. Terus adanya di dalam aman Pak, nggak ada hewan, nggak ada ular? Ada. Kak, biawak tuh masih banyak loh Pak. Ya di luar sini mungkin. Ya. Ya sini mas. Kita Oh, sempit. disuruh Di sana bisa bapak-bapaknya yang kebersihan di sini boleh masuk katanya. Ruangan tapi. Dan satu hal lagi tadi ada satu hal yang terowongan tadi itu ternyata tembusannya ke dalam laut gitu, ke bawah laut, nggak tembus lagi ke benteng. Karena hujan terus air membawa tanah masuk ke tanah. cangkal akhirnya lebih dalam nih. Berarti dulu nih kayak ini ya, apa namanya tuh, kayak tangga gitu ke dalam. Iya. Dalam. Oh gitu, dalam lagi ya? Oh iya benar. Lebih dalam lagi. Ya. Itu apa di bawah ini lantai. Iya. Mungkin udah ratusan tahun Kependem pendem. Makanya dikatakan Benteng pendem. pendem. Iya sih. Karena Itu luas ke sana Pak, panjang. 3 sama dengan ini ya. boleh masuk ya, coba lihat. Bismillah. Awas. Mumpung ada bapaknya. Awas. Nah, Oh gelap Pak, nggak usah masuk Pak kalau gelap Pak. nggak apa-apa. Ada senter kan? Pakai senter. Kamu center itu dong. Nis keluar nis. Dalam ikut masuk. Oh, becek ya. Oke. Oh iya. Nah, ini pasir lama-lama nutup nanti. Tutup ini ya. Iya. Karena rendah sih. Jadi ini bangunan Jepang yang ini. Jepang udah modern. Doa apa? Cuma waktu itu Jepang nggak tahu kalau di bawah ada bangunan gitu Pak ya. Iya. Oh, unik ya. Jadi dua era penjajahan nih. Awalnya Belanda dulu terkubur, terus Jepang bangun bangunan di atasnya gitu. Tapi sayang ada air mas. Iya, bisa mas. Berair. Dulu sempat digali ya Pak ya sini? Iya. Dulu nggak kelihatan. Dulu nggak kelihatan. Ini juga kayaknya baru deh, baru penggalian. Iya. Kayak masih Tahun 85 mas. Semua ini. ini. Ya. Dari depan barat sampai keseluruhan. Kecuali yang benteng pertahanan itu enggak guruk tanah. Karena untuk apa? Misalnya melindungi benteng. Nah, ini benteng Jepang yang keluar masuk ke wilayah kota nanti. Ah situ ada. Ke ruang berikutnya. Sama ini untuk intro dari begitu tahanan ditangkap, dicari keterangan atau dikoreksi untuk menjawab Pertanyaan. gitu. Semua ada, ini ada. Becek Pak, hati-hati Ya, Pak. ya. Makanya gimana mas? Makannya dari luar, sebagian ada yang di sini, sebagian ada yang menerima makanan dari luar. Nah, Dari luar dari situ lubang itu Pak atau gimana? lubang makan, lorong. Ini bentuknya double nih. Kalau tempat-tempat gini Kak biasanya ada hubungannya sama mistis gitu Pak. Jadi ada aturan-aturan tertentu nggak Pak buat orang-orang yang berkunjung di sini, misal harus menghormati? Ya, tergantung orangnya sih mas. Oh, Kalau kita sebagai orang muslim apa non ya. muslim harusnya menghargai. Menghargai, Ada ya. kalanya kalau apa kejadian baru sadar. Ya. Kalau enggak ya enggak. Karena sebenarnya di sini ada alam lain yang kita nggak Ya, lihat gitu ya, Pak. banyak Harus saling di sini menghargai. Gitu. banyak. Semua kepake oleh makhluk goib. Ya. Di penjara pun sama, terowongan sama, barak pun sama. Ini di tempat kerja saja barusan ya ada yang nunggu. Oh, yang tadi amunisi itu Pak? Iya. Oh, ya.
Keren ya, sampai sekarang masih utuh. Padahal bangunan ini sudah tertimbun pasir sama tanah. Di sana mungkin ada benteng juga. 10 tahun, 300-an tahun. Di daerah Pituru. Ada Pak, ada. Mau ke lain. Ingat, Di Pituru. kalau ke tempat wisata jangan coret-coret kayak gini. Benteng. Oke, hormati. Benteng apa? Mendengarkan suara teriakan. Penjara gitu ya Pak ya? Ya, ruang Ya. penjara. Minta tolong Ya, itu, memang. ya. Memang Nggak ada orangnya siang-siang, tapi suka banyak yang apa istilahnya bilang gitu ya. denger loh. ya. Karena tadi saya muter dari sana sampai sini tuh yang paling merinding tuh di penjara Pak. Ya sini ya, Iya. Pak ini. Nah, apalagi yang di sini, ini banyakan yang nunggu apa ular itu mas. Ular. Iya, ular. Katanya iya Pak, ada ular sama ular dan macan Ya, jadi tempat ini memang ada penunggunya ya. Banyak orang meyakini di sini ada siluman ular atau ratu ular yang menunggu di sini. Jadi kalau di sini ya menghargai gitu loh, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan berkata kotor gitu. Karena di sini di samping kita juga ada makhluk lain yang udah dari zaman dahulu mendiami tempat ini. Kita sudah sampai di makam. Assalamualaikum. Ini ibunya sama-sama ketemu di benteng. Ibu Nyai Sekar Jagat, Sekar ibunya. Jagat. Ibu Nyai Sekar Jagat. Kalau ini bapaknya Imam Kanafi atau Sekar Hulung. Kita jadi nggak lupa sama leluhur kita gitu Pak, bahwa dahulu memang ada cerita di sini. Kayak penting gitu. Mas. Piring saja ada yang Heeh. ada. Tapi auranya positif kok Pak, saya rasain Ya ya. tenang gitu. Baik. Aku rasain tenang di sini. Karena memang di sini tempat yang mungkin dianggap suci ya. Dan tadi udah dibantu sama bapaknya jalan-jalan untuk dia memberitahu tentang sejarah di kawasan Benteng Benem ini, sejarah era Belanda dan juga Jepang, bahkan sebelum era Jepang dan Belanda. Aku benar-benar ngerasain gimana auranya di zaman dahulu, zaman penjajahan Belanda, era-era waktu itu pembantaian, era di situ banyak pribumi yang dipekerjakan paksa di sini, dan juga ada pribumi yang dipenjara karena mungkin kesalahan-kesalahan mereka yang memberontak sama penjajahan Belanda, akhirnya mereka dipenjara. Dan ada juga yang dieksekusi. Tadi ada ruang eksekusinya juga, dan kerasa banget auranya, masih berasa banget, merinding banget tadi, terutama di kawasan penjara. Benar-benar kerasa banget gimana mereka, ceritanya mereka. Aku merasakan gimana auranya mereka yang apa ya, sakit gitu, sakit banget. Yang hidupnya mereka yang harusnya bahagia, tapi mereka harus mengalami penderitaan seperti itu, harus di penjara, yang penjaranya itu tidak manusiawi banget, di tempat yang lembab dan minim banget dengan udara, apalagi cahaya matahari yang masuk tuh minim banget. Itu sangat kerasa banget di sini, gimana ngerasain mereka sakit banget. Maka dari itu ya kita mengenang mereka, menghargai mereka. Mereka adalah salah satu, dan mereka patut untuk menjadi pahlawan ya, pahlawan tanpa nama sebenarnya mereka. Salah satu hal yang perlu dipetik di sini adalah kita hidup di zaman yang serba mudah gitu, serba ada, dan tidak mengalami pelecehan, tidak mengalami kekerasan seperti di masa penjajahan Belanda zaman dahulu. Jadi kita harusnya sangat bersyukur banget di sini. Kita tinggal meneruskan kemerdekaan, tinggal meneruskan perjuangan mereka, para pahlawan zaman dahulu. Kita hanya butuh sekolah, terus bekerja, terus melestarikan alam, budaya, dan apa ya, kita memberikan apresiasi kepada bangsa ini. Gimana caranya, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan passion kita, kita memberikan sedikit warna buat bangsa negara Indonesia ini. Itu sudah
sudah sangat bisa dibilang kita bisa membantu mereka, meneruskan mereka para pahlawan dahulu. Dan mendoakan supaya mereka arwahnya tenang, terus amal ibadah mereka diterima, karena mereka banyak berjasa buat kita, buat bangsa Indonesia. Yuk kita lanjut. Ada koin nggak? Nggak ada, kertas semua. Mereka tuh minta koin, lempar koin, terus mereka tenggelam masuk ke dalam. 1000 Gitu. 2000. 1000 itu kertas. Gak apa-apa, aku tadi ke uang kertas 10.000. Lempar 5.000, 2.000. Ya. Woi. Ada lagi nggak? Udah. Makasih ya, Mas. Ya. Buat membakar kalori, kita naik bebek-bebekan kak mereka. Ngomong di sini ya anak ya. Jadi tadi nambahin dikit, yang tadi benteng pendem tuh dulu ditemukan itu dalam kondisi tertutup sama pasir dan tanah. Jadi awalnya dari pihak Pertamina mau bikin kilang minyak gitu ya, kilang minyak, dan di situ ada satu bangunan sebenarnya itu bangunan yang batu batanya, jangan belok dong sana dong, batu batanya itu bangunan kuno gitu, kayak macam benteng. Akhirnya digali dan ditemukan benteng pendem ini gitu. Kita datangin tadi, termasuk sama bapaknya, tempat mana yang menurut kamu yang paling mistis gitu. Mukanya dilihatin dikit tuh. Tempat ini. Enggak, ini ngomong bener. Ini itu mistis kalau kita jatuh. Aku tanya bener nih, tempat yang paling mistis di mana? Yang di penjara sih kalau aku. Penjara ya. Ya di sana kerasa banget memang energi Iya. energi positif negatif itu campur aduk. Kalau di sana lebih ke negatif bro aku. Oh, negatif ya. Negatif di penjara, terus ada satu lagi tempat amunisi atau apa itu yang bau ular. Aku bau banget karena aku memang sensitif di situ kan, bisa mencium dan ngerasain. Tapi tanda kutip ya, ularnya bukan memang ular asli kalau di sana tuh. Nggak tahu itu ya. Dan satu lagi tadi di terowongan. Sebelum terowongan kan ada bangunan panjang itu. Ya. Apa namanya? Lupa. Ada air gitu, kenangan. Nah, di situ juga kerasa banget merindingnya. Oh, ini tempat yang buat tembakan itu, baku tembak untuk latihan. Latihan tembak ya, masih ada sisa-sisa peluru itu memang ya terasa banget. Tadi yang aura positif aku terasa banget waktu di makam sebenarnya di sana. Oh, iya. Biasanya banyak orang takut ke bukannya makam. kamu tadi sempat berdoa gitu ya? Iya, maksudnya di sana kan biasanya orang takut ke makam gitu kan, sesuatu. Cuma di sana tadi bapaknya merinding, ada videonya kan, bapaknya merinding. Tapi yang aku rasain sebaliknya di situ, ya memang dingin, tapi auranya positif gitu. Jadi yang mungkin pendahulu yang dimakamkan di situ, Imam Hanafi sama Ibu Sekar Jagat, memang positif ya. Dulu memang tujuannya baik untuk menyebar agama Islam dan mungkin yang lain-lain. Makanya di situ kerasanya positif orangnya. Oke, sekian dulu vlogku di Benteng Pendem kali ini, dan suatu saat kita akan balik lagi di sini dan explore sekitar sini seperti Pulau Nusa Kambangan sama Teluk Penyu, karena tadi belum jadi explore Teluk Penyu karena mungkin kameranya nggak mendukung, suasana nggak mendukung, dan sangat ramai banget kan. Kita harus tetap masih jaga jarak gitu. Dan terima kasih banget buat teman aku Doni yang setia menemani dari awal sampai closing nanti. Sama tadi bapak tadi siapa? Aku lupa. Sorry banget bapak. Terima kasih banget buat bapak tadi, dia ikhlas banget menjelaskan detailnya dari tempat ke tempat lain gitu, dari barak, dari penjara, dari ruang amunisi, ruang senjata dan lain-lain. Bahkan kita tadi diajak mau lewat terowongan gitu loh, terowongan yang itu tembusnya di dasar laut selatan katanya gitu. Dan mungkin kita belum berani untuk itu, Belum ada waktu yang baik ya. belum ada waktu dan belum juga berani untuk masuk gitu. Ya pokoknya tonton terus vlogku di Kendui Jalan-Jalan. Ketemu lagi di jalan-jalanku berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Oke, thank you Doni. Bye bye.